Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang materi pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan nama saya Alenina dengan NIM 17/92/42/49 dengan rekan saya. Saya Gita Febrianti dengan NIM 1709624005. Saya Rahmat Setiawan dengan NIM 1709624028. Oke, berikut ada daftar isi yang akan kami jelaskan di presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada the power of economic growth, yang kedua ada the how does the nation economic grow, yang ketiga ada the history of growth and technology, and the last one ada grow inequality and poverty. Nah, sebelum mulai penjelasan tentang materinya, ini ada artikel yang masih berkesinambungan dengan materi kita kali ini yang akan saya bacakan. Jadi dari isi artikelnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2024 tercatat sebesar 4,95%, sedikit melambat dari pertumbuhan sebelumnya yang mencapai 5,5%. Pertumbuhan ini diproyeksikan berada dalam kisaran 4,7 sampai 5,5% hingga akhir tahun, didorong oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91%, didukung daya beli yang stabil dan mobilitas masyarakat yang meningkat. Investasi meningkat 5,15%, dipacu pembangunan inovasi Nusantara atau IKN dan proyek konstruksi lainnya. Konsumsi pemerintahan tumbuh 4,62%, seiring peningkatan belanja di dalam. Sedangkan konsumsi lembaga dan publik yang melayani rumah tangga, yaitu atau LMRT, tumbuh signifikan 11,69% terkait persiapan Pilkada 2024 dan Pekan Olahraga Nasional atau PON yang ke-21. Ekspor tumbuh 9,9%, didukung permintaan pedagang utama dan harga komoditas yang meningkat. Sementara ekspor jasa terdorong oleh pengembangan wisatawan mancanegara. Seluruh sektor lapangan usaha atau LI didukung kinerja positif. Lalu industri pengolahan tumbuh stabil didukung permintaan domestik dan global. Sedangkan lalu akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan tumbuh seiring peningkatan mobilitas sebagai internasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua atau yang dikenal sebagai daerah Papua, diikuti oleh Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Dan berikutnya ada sumber yang terkait dari artikel tersebut. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari artikel yang sudah dibacakan. Seberapa besar ketergantungan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada proyek-proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara atau disebut IKN, dan apakah pertumbuhan ini dapat bertahan jika proyek tersebut tertunda atau menghadapi hambatan? Jawabannya boleh dikirim di kolom chat YouTube ya. Selanjutnya di sini ada video pengantar pembelajaran materi pertumbuhan ekonomi. Kak Bella, dari kampus pelajaran. Teman-teman, apakah kalian tahu berapa pertumbuhan ekonomi Indonesia? Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan sekitar 5,11%. Wah,
Selanjutnya ada pertanyaan dari video yang tadi sudah ditonton. Mengapa pertumbuhan ekonomi penting bagi suatu negara? Dan faktor apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang dijelaskan dalam video? Yang mau menjawab bisa dijawab di kolom komentar YouTube ya. Next. Oke, masuk ke materi pertama. Di sini ada kekuatan pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan adalah peningkatan PDB per kapita suatu perekonomian. Sedangkan tingkat pertumbuhan adalah perubahan dalam suatu kuantitas. Misalnya, PDB per kapita antara dua tanggal relatif terhadap kuantitas awal atau awal periode. Next. Pertama, di sini ada melihat dari pertumbuhan Amerika Serikat. Jadi, grafik ini menggambarkan pertumbuhan Amerika Serikat selama 200 tahun terakhir. Bisa dilihat, ini tuh meskipun peningkatannya tidak sepenuhnya stabil, ada beberapa fluktuasi yang tajam dan berhubungan dengan fluktuasi ekonomi. Apa ada yang tahu fluktuasi ekonomi itu apa? Jadi, fluktuasi ekonomi itu perubahan atau variasi yang terjadi secara tidak tetap atau tidak stabil dalam suatu kondisi atau nilai tertentu. Dalam konteks ekonomi itu sendiri, fluktuasi itu mengacu pada naik turun atau perubahan kondisi ekonomi. Seperti yang teman-teman lihat di grafik itu ada yang menurun sangat tajam, ada yang menaik sangat tajam, itu disebut fluktuasi. Next. Selanjutnya di sini ada rumus pertumbuhan ekonomi. Jadi rumus pertumbuhan ekonomi itu ada growth T plus 1 sama dengan YT plus 1 dikurang YT per YT. Nah, YT plus 1 adalah tahun yang dicari atau tahun ini, YT adalah tahun sebelumnya. Untuk memahaminya kita ada contoh soal, jadi T dan T1 masing-masing sesuai dengan tahun 2005 dan 2006. Jadi T adalah tahun 2005 dan T1 itu 2006. Ekonomi Amerika Serikat memiliki PDB per kapita sebesar 42.482 dolar pada tahun 2005 dan 43.215 dolar pada tahun 2008. Jadi tingkat pertumbuhannya bisa dihitung seperti rumus tadi. Jadi grow 2005-2006 sama dengan YT plus satunya dimasukkan adalah tahun 2006. Jadi 43.215 dikurang YT yaitu 2005, 42.482 dolar dibagi YT yang 2005 juga 42.482 dan hasilnya 0,017 atau bisa disebut pertumbuhan ekonominya adalah 17% dari tahun sebelumnya. Boleh next. Selanjutnya ada exponential growth. Jadi pertumbuhan eksponensial itu karena pertumbuhan baru dibangun atas pertumbuhan sebelumnya dan efeknya itu tuh saling memperkuat. Sifat eksponensial dari pertumbuhan ekonomi adalah salah satu alasan utama mengapa terdapat perbedaan yang sangat besar dalam PDB per kapita antar negara. Next. Nah, untuk memahaminya itu kita bisa lihat contoh sederhana. Misalnya punya variabel yang bernama YT yang dimulai dari nilai 1 di tahun 2000. Setiap tahun nilainya bertambah 5% atau 0,05. Lalu berapa nilai tahun 2015? Bisa lihat dari cara pemikiran sederhana atau sederhananya kita bisa berpikir selama 15 tahun tuh jadi mungkin menghitungnya 15 dikali 5%. Hasilnya yaitu 0,75. Nah, jadi variabelnya kira-kira tuh dari 1 ditambah 0,75 jadi 1,75. Tapi sebenarnya cara ini tidak benar atau salah. Cara yang benar ada dilihat dari sebelah kanan, cara benar dalam penggandaan. Penggandaan artinya pertumbuhan di setiap tahun dihitung dari nilai terakhir di tahun sebelumnya bukan dari nilai awal. Jadi tahun 2001 nilai bertambah 5%, jadi dari 1 ke tahun 2001 jadi 1 ditambah 1,05 sama dengan 1 dikali 1,5 sama dengan 1,05. Tahun 2002-nya nilai bertambah 5% dari 1,05 tahun 2001 tadi. Jadi 1,05 ditambah 1,05 sama dengan 1,1025. Selanjutnya tahun 2003-nya tuh nilai bertambah 5% lagi dari 1,1025 dari tahun 2002 tadi ditambah 1,05 sama dengan 1,1576. Nah, proses ini tuh terus berlanjut hingga tahun 2015 jika dihitung dengan cara ini. Jadi nilai tahun 2015 itu tuh 2,079 bukan 1,75 dengan cara yang setelah tadi. Jadi next. Nah, kenapa angkanya tadi lebih besar? Jadi angka 0,789 lebih besar dari perkiraan sederhana karena pertumbuhan eksponensial. Jadi dalam pertumbuhan eksponensial ini, pertumbuhan tahun ini dihitung dari hasil pertumbuhan tahun sebelumnya. Jadi
setiap tahun pertumbuhannya semakin besar karena basisnya terus bertambah. Sebagai contoh, untuk mendapatkan tahun 2003, kita mulai dari nilai tahun 2006 yaitu 1,1025 dan menambahkannya 5% dari angka itu, bukan dari angka awal. Hal ini itu membuat pertumbuhan bertambah cepat dari waktu ke waktu. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada patterns of growth. Nah, di sini itu ada tabel pertumbuhan ekonomi setiap negara dari 1960 ke 2010. Pendapatan per kapita naik pesat di negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis dengan pertumbuhan sekitar 2% per tahun dari 1960 ke 2010. Nah, negara seperti Singapura, Korea Selatan, Botswana, Cina tumbuh lebih cepat dan lebih dari 5% per tahun sehingga berhasil mengejar ketertinggalan dari negara kaya-kaya yang lainnya. Tapi ada beberapa negara tuh seperti Meksiko, Brazil, dan India itu tumbuh lambat hanya sedikit lebih baik dari Amerika Serikat. Bahkan ada yang lebih parah yaitu seperti negara Kenya, Ghana, Haiti tumbuh lebih lambat atau menurun sehingga menjadi lebih miskin, hasilnya itu minus. Boleh di next. Oke guys, ini selanjutnya kan ada ice breaking, namun karena kita mengalami sinkron, tidak bertemu langsung, jadi boleh di skip aja. Oke, selanjutnya materi selanjutnya itu ada how does nation economic growth. Boleh di next. Jadi pertumbuhan ekonomi suatu negara itu bisa terjadi ketika adanya peningkatan produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu yang biasanya diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PDB negara tersebut. Nah, PDB sendiri itu adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, namun biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, PDB ini tuh bisa digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi dari suatu negara. Oke, selanjutnya ini tuh ada rumus PDB yang biasanya sering dipakai. Dan rumus PDB itu ada banyak. Nah, tapi kan yang sering dipakai itu rumus PDB pengeluaran. Makanya saya kasih contohnya ini, yaitu rumus PDB pengeluarannya itu ada konsumsi atau pengeluaran konsumsi rumah tangga ditambah investment atau pengeluaran untuk investasi oleh perusahaannya ditambah oleh yaitu government spending atau pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa seperti infrastruktur dan pendidikan lainnya ditambah X minus M. X-nya itu seperti kayak ekspor dan M-nya itu impor. Nah, jadi aku mau ngasih contoh kalau misalkan dimasukin angka ya. Misalkan di soal itu ada kayak biasanya udah dikasih tahu itu apa sih angkanya berapa kan misalkan konsumsinya 5.000 itu tinggal tambahin aja sama sorry investmentnya itu misalkan 2.000 ditambah G-nya atau government spending-nya misalkan 3.000 ditambah ditambah ekspor, misalkan ekspornya 1.500 kurang impornya misalkan 1.000. Nah, ini tinggal dihitung aja, bisa dihitung sendiri itu dapat hasilnya 10.500 triliun dalam hitungannya. Nah, contohnya kayak gini ya guys, buat hitung rumus PDB pengeluaran. Next. Oh, bisa. Ya, selanjutnya ini ada rumus PDB yang sering kita gunakan lagi yaitu rumus pendekatan pendapatan. Nah, ini tuh rumusnya pakai W. W itu wage atau upah tenaga kerjanya ditambah R itu harga sewa dari propertinya ditambah interest atau bunga modal ditambah fee atau profit atau keuntungan perusahaan tersebut. Oke, aku mau ngasih contoh lagi kalau misalkan dimasukkan angka. Ini ada yang misalkan upahnya 4.000 ditambah
Sewanya 500, ini dalam hitungan triliun ya guys. Ditambah, sorry, bunga modalnya 800, ditambah keuntungan perusahaannya misalkan 1.200. Nah, eh, 1.200. Nah, ini tinggal dijumlahin aja, itu hasilnya bisa dapat 6.500. Jadi PDB-nya dapatnya segini gitu guys, cara hitungnya. Dan selanjutnya ini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Yang pertama itu ada akumulasi modal. Nah, modal itu adalah faktor produksi yang diproduksi. Jadi masyarakat itu dapat mengubah jumlah modal yang mereka miliki. Jika hari ini perekonomian memproduksi jumlah besar barang modal baru, maka besok akan memiliki stok modal yang besar lagi dan mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa lagi. Dengan demikian, salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas di masa depan adalah dengan mencurahkan lebih banyak sumber daya saat ini untuk diproduksi modal. Jadi kayak kita tuh nabungin dulu gitu loh buat dijadikan modal di masa depan agar lebih banyak lagi memproduksi barang dan jasanya. Terus yang kedua itu ada faktor pertumbuhan tenaga kerja. Nah, peningkatan jumlah tenaga kerja itu baik melalui pertumbuhan populasi ataupun imigrasi dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Jadi semakin banyaknya tenaga kerja yang ada, maka semakin banyak pula orang yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa sehingga meningkatkan total output negaranya dan lebih cepat lagi gitu loh. Faktor selanjutnya itu ada kemajuan teknologi. Nah, inovasi teknologi dapat memunculkan industri baru atau membuat industri yang ada menjadi lebih efisien lagi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas, artinya lebih banyak yang bisa diproduksi dengan sumber daya yang sama. Sebagai contohnya tuh ada otomatisasi di pabrik memungkinkan produksi lebih cepat dengan tenaga kerja yang lebih sedikit. Jadi semakin berkembangnya teknologi kan kita udah nggak butuhin tenaga kerja yang lebih banyak, tapi hasilnya tuh dapat lebih efisien dan lebih cepat. Terus selanjutnya ada faktor peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan jumlah tenaga kerja baik melalui pertumbuhan populasi ataupun imigrasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Semakin besar tenaga kerja, semakin banyak juga orang yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dan memasarkan total output yang lebih efisien. Oke, next. Selanjutnya ada faktor selanjutnya yaitu ada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang mendorong investasi, perdagangan, dan inovasi menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Misalnya pengurangan pajak, perusahaan mungkin mendorong bisnis untuk berinvestasi lebih banyak dalam memproduksi. Sementara perdagangan bebas dapat membuka pasar baru untuk barang negara. Jadi, setiap kebijakan pemerintah yang ada itu dapat mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi di suatu negaranya. Karena kebijakan pemerintah tuh berperan penting banget dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada faktor sumber daya alam. Negara yang akan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti ada minyak, mineral, atau lahan subur seringkali memiliki keunggulan karena sumber daya ini bisa dijual ataupun digunakan dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri. Namun, ketergantungan kelebihan pada sumber daya alam juga dapat membawa tantangan seperti penipisan sumber daya ataupun kurangnya diversifikasi ekonomi. Faktor selanjutnya itu ada perdagangan dan investasi global. Berpartisipasi dalam perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mengkhususkan diri dalam produk barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, sehingga meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan. Investasi asing juga membawa modal, keahlian, dan teknologi yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Selanjutnya, faktor selanjutnya ada stabilitas politik dan ekonomi. Stabilitas itu mendorong investasi karena bisnis merasa lebih aman tentang masa depan. Kekacauan politik ataupun ketidakstabilan ekonomi seperti inflasi tinggi ataupun devaluasi mata uang seringkali menghambat investasi dan pertumbuhan. Makanya stabilitas politik dan ekonomi itu dapat mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, nah yang pertama itu ada pertumbuhan sebelum masa modern.
Nah, sebelum abad ke-18 ini, mayoritas negara hidup dalam kondisi yang disebut juga Malthusian ekonomi. Nah, Malthusian ekonomi itu apa sih? Malthusian ekonomi atau yang biasa disebut juga ekonomi Malthusian adalah teori yang berasal dari Thomas Robert Malthus, yaitu seorang ekonom Inggris yang terkenal dengan bukunya yaitu An Essay on the Principle of Population. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan populasi mempengaruhi ekonomi dan juga standar hidup sebelum revolusi industri. Nah, dalam ekonomi ini, setiap peningkatan produktivitas, misalnya melalui inovasi pertanian, itu segera diimbangi oleh pertumbuhan populasi. Akibatnya, standar hidup tetap stagnan atau bahkan menurun. Kemudian dalam sistem ini, keuntungan dari kemajuan teknologi sulit terwujud dalam bentuk kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi, karena sumber daya alam dan teknologi belum cukup maju untuk melampaui batas populasi. Kemudian yang kedua ada revolusi industri. Nah, revolusi industri ini ada di akhir abad ke-18 yang kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah pertumbuhan ekonomi. Di mana pada revolusi industri ini ada teknologi baru seperti mesin uap, kemudian mekanisasi, produksi tekstil, dan juga inovasi transportasi yang bisa meningkatkan produktivitas secara signifikan. Kemudian yang kedua, munculnya manufaktur yang memungkinkan ekonomi bergerak dari sektor agraris ke industri. Dan yang ketiga, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pertumbuhan ekonomi mulai melampaui pertumbuhan populasi, kemudian meningkatkan PDB per kapita secara signifikan. Dan yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi setelah revolusi industri. Nah, revolusi industri ini dimulai pada akhir abad ke-18 yang membawa transformasi besar dalam perekonomian dunia. Setelah era ini, pola pertumbuhan ekonomi berubah secara fundamental yang memungkinkan peningkatan produktivitas dan standar hidup secara signifikan. Nah, sejak revolusi industri, pertumbuhan teknologi terus mendorong produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Contohnya itu yang pertama, eh, Moore's Law yang memperkirakan bahwa daya daya komputer meningkat 2 kali lipat setiap 2 tahun. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi tidak hanya mempengaruhi sektor manufaktur, tetapi juga layanan, transportasi, komunikasi, dan juga energi. Kemudian revolusi teknologi memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan standar hidup, kesehatan, dan harapan hidup manusia di seluruh dunia. Kemudian materi yang keempat itu ada growth, inequality, and poverty. Nah, suatu ekonomi yang sedang berkembang bukan berarti bahwa semua warganya mendapatkan manfaat yang sama dari pertumbuhan tersebut. Bahkan dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan pesat dalam perekonomian AS telah beriringan dengan peningkatan ketimpangan. Masyarakat peduli pada ketimpangan karena tidak semua orang ingin hidup dengan perbedaan besar dalam standar hidup. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkatkan produksi dan pendapatan, kekayaan tidak selalu terdistribusi merata. Jika manfaatnya tidak dinikmati secara adil, hal ini dapat memperburuk ketimpangan. Nah, ketimpangan ekonomi terjadi karena distribusi pendapatan, kekayaan, dan peluang tidak merata di suatu masyarakat. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan, yaitu diantaranya kelompok non-kompetitif di pasar tenaga kerja, seperti pekerja dengan keterampilan, pendidikan, atau pelatihan yang berbeda menerima upah yang berbeda. Perbedaan ini memisahkan pekerja menjadi kelompok yang tidak saling bersaing, sehingga memperbesar ketimpangan. Kemudian ada ketidaksempurnaan pasar. Adanya monopoli atau kendali oleh suatu produsen atau monopsoni atau kendali oleh satu pembeli dapat mencegah distribusi pendapatan yang adil dan memperburuk ketimpangan. Kasus yang pertama, contohnya pada kuartal 3 tahun 2024, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,95%. Secara tahunan,
Oh iya, iya. Oh iya anjing. Nanti dibaca negara Indonesia, jangan nggak dibaca. Ini cowok nggak jelas, anjir. Oh dia tuh sebesar 4,5% secara Nggak tahu. tahunan. Nah itu. Dia ngomong oh iya Secara anjing. tahunan. Dia ngomong oh iya anjing. Ah nggak jelas. Udah mati kayak gitu. Iya. Kita orang edit sumpah. Ya pagi jadi ya. Apa gimana awalnya? Oke, ada Kasus kasus yang pertama negara pertama. Indonesia. Oke, pada kasus yang pertama, negara Indonesia pada kuartal 3 tahun 2024, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,95% secara tahunan. Meskipun angka ini menunjukkan pertumbuhan positif, namun sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Faktor-faktor seperti penurunan ekspor dan konsumsi rumah tangga yang melambat berkontribusi pada perlambatan ini. Kemudian kasus yang kedua di Amerika Serikat, pada kuartal 2 tahun 2024, Biro Analisis Ekonomi AS melaporkan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB real sebesar 2,1% secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi bisnis. Meskipun terdapat tantangan seperti inflasi yang meningkat dan ketidakpastian geopolitik yang mempengaruhi pasar global. Oke, selanjutnya kasus yang ketiga itu ada di negara Cina. Biro Statistik Nasional Cina melaporkan bahwa pada kuartal 2 tahun 2024, ekonomi Cina tumbuh sebesar 6,3% secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan konsumsi domestik dan ekspor. Meskipun terdapat tantangan seperti ketegangan perdagangan internasional dan upaya pemerintah untuk mengendalikan utang domestik. Selanjutnya ada kasus keempat. Di negara Jepang, kantor kabinet Jepang melaporkan bahwa pada kuartal 2 tahun 2024, ekonomi Jepang tumbuh sebesar 1,5% secara tahunan. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi bisnis, meskipun Jepang menghadapi tantangan demografis seperti populasi yang menua dan penurunan angka kelahiran yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya ini kasus kelima ada Tokopedia di Indonesia. Platform e-commerce seperti Tokopedia ini telah mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Tokopedia membantu ribuan usaha kecil dan menengah atau UMKM menjangkau pasar nasional dan internasional, terutama selama pandemi COVID-19. Dampaknya terlihat dari meningkatnya akses ke produk, efisiensi distribusi, dan pertumbuhan transaksi online. Oke, yang terakhir ini ada sumber yang kita jadikan sebagai sumber untuk materi presentasi kita kali ini, yaitu dari buku Principle of Economic dan Economic Third Global Edition, dan terakhir ada buku Macroeconomics. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih semuanya. Akhirnya, Sabar, ini kan Sabar stop nih. kan belum bisa. Stop kan? Ya, stop.